Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kukasihi dalam Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan harian Misionaris Hati Kudus Yesus Provinsi Indonesia pada hari ini, hari Senin, tanggal 7 Desember tahun 2020. Hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian untuk merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai ayat 26 dengan perikop orang lumpuh disembuhkan. Saya memilih tema dalam renungan ini yaitu pertolongan Tuhan pasti ada. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kukasihi dalam Tuhan, satu hal yang harus kita sadari, bahwa hidup kita itu tidak lepas dari berbagai macam tantangan, berbagai macam hambatan, bahkan penderitaan. Gereja pun dalam sejarah perjalanannya menghadapi hal demikian, khususnya pada zaman Santo Ambrosius. Pada saat itu, gereja harus menghadapi tantangan berat, yaitu hadirnya aliran sesat Arianisme. Saat itu pula terjadi krisis kepemimpinan dalam gereja di Keuskupan Milano, sehingga muncullah pertentangan antara kaum Kristen dan juga kaum yang mengikuti aliran Arianisme itu. Dalam situasi sulit itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Tuhan menunjukkan pertolongan kepada gereja. Zaman itu memang sulit menemukan pemimpin. Suatu mujizat terjadi karena Ambrosius pada saat itu sebenarnya belum dibaptis, tetapi ia dipilih suara terbanyak memilih Santo Ambrosius untuk menjadi uskup di Milano dan juga pemimpin kota Milano. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, semakin nyatalah dalam peristiwa ini bagaimana Tuhan menolong gereja. Tuhan tidak pernah membiarkan gereja berjalan tanpa seorang pemimpin. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, dunia sekarang ini mengalami krisis yang sangat hebat, yaitu pandemi virus corona, yang telah meluluhlantahkan aspek kehidupan manusia sejagat ini, aspek sosial, aspek kemasyarakatan, dan bahkan menyentuh aspek keagamaan. Krisis yang kita alami di dunia ini sungguh membawa banyak penderitaan, sehingga muncullah seruan-seruan pertolongan dari manusia di dunia ini. Muncullah seruan, bahkan harapan dari manusia kepada Allah, kepada Tuhan. Tuhan, sampai kapankah masa pandemi ini berakhir? Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, tentu kita sebagai orang beriman harus yakin, harus percaya bahwa dalam peristiwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Pertolongan Tuhan pasti ada. Hari ini dalam bacaan Injil dikisahkan orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Mereka juga mengalami krisis dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami krisis kesehatan. Mereka mengalami krisis sosial karena penderitaan sakit penyakit yang mereka derita itu membuat mereka tidak berdaya, tidak bisa dengan bebas bergaul dengan sesamanya. Mereka terhambat oleh fisik yang terbatas untuk bergaul dengan bebas, bahkan bekerja dalam hidup mereka. Mereka juga telah berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencari pertolongan, mencari tabib, mencari dokter, tetapi mereka belum menemukan kesembuhan. Syukurlah bahwa Tuhan mengutus Yesus hadir pada saat itu, sehingga ketika mereka mendengar Yesus hadir, mereka berlomba-lomba, mereka berduyun-duyun datang untuk menjumpai Yesus. Bahkan kalau kita baca baik-baik dalam bacaan Injil hari ini, Bapak, Ibu, peristiwa yang terjadi adalah mereka berupaya
menaikkan orang-orang lumpuh itu melalui atap dan menempatkannya pas di depan kaki Yesus. Suatu upaya keras Bapak Ibu mengatakan bahwa mereka sungguh percaya, mereka sungguh yakin bahwa pertolongan Tuhan pasti ada lewat diri Yesus Kristus, Putra Allah pada saat itu. Nah, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, dihubungkan dengan situasi hidup kita setiap hari, tentu kita sebagai orang beriman, tugas kita adalah hari ini, saat ini, kita harus menegaskan bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan pasti punya cara, rupa-rupa cara Tuhan pakai untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk itu saudara-saudariku terkasih, marilah kita membangun habitus baru, kebiasaan baru untuk senantiasa memanjatkan permohonan kita kepada Tuhan, mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, membiarkan iman kita semakin bertumbuh, harapan kita semakin bertumbuh kuat, agar dalam situasi apapun yang kita alami, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, karena kita sungguh percaya pertolongan Tuhan itu pasti ada. Semoga demikian. Amin.